Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton video ini. Di video kali ini kita bakal membahas mengenai ketenaga kerjaan. Nah, tapi pertama-tama izinkan aku memperkenalkan diri. Nama aku Maesa, dan nanti bakal dibantu sama dua teman aku, ada Atira dan Zerlin. Nah, pertama-tama mungkin teman-teman sering dengar nih apa artinya dari tenaga kerja sama ketenaga kerjaan. Apakah dua hal ini berbeda? Nah, untuk selebihnya kita bakal membahas mengenai dua hal tersebut dan perannya dalam ekonomi di sebuah negara. Yang pertama, tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini tuh adalah SDM, sumber daya manusia. Nah, SDM ini tuh modal yang sangat dominan dalam menyukseskan program pembangunan. Jadi SDM ini tuh sangat-sangat berharga di sebuah negara karena mereka lah yang menjadi faktor penentu suksesnya pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Nah, kalau ketenaga kerjaan itu apa? Nah, ketenaga kerjaan itu segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Nah, jadi tenaga kerja dan ketenaga kerjaan adalah dua hal yang berbeda, namun saling berkaitan satu sama lain. Nah, terus peranan mereka dalam ekonomi di sebuah negara tuh apa sih? Nah, kalau peranan mereka, tenaga kerja itu memiliki peranan yang penting dalam perekonomian negara. Seperti pada penjelasan sebelumnya, SDM atau tenaga kerja adalah sebuah modal yang dominan. Nah, hal ini harus bisa berhubungan baik dengan ketenaga kerjaan. Makanya tadi aku udah bilang di sebelumnya kalau kedua hal ini tuh memiliki arti yang berbeda namun saling bersinergi satu sama lain atau berkaitan. Nah, keberkaitan mereka ini dapat membawa dampak yang baik bagi perekonomian negara karena mereka bisa menjadi pemicu terjadinya peningkatan perekonomian dan bisa menyukseskan program pembangunan yang telah direncanakan oleh pemerintah. Selanjutnya, apa saja jenis tenaga kerja? Nah, tenaga kerja ini dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, kita akan membahas tenaga kerja menurut sifatnya. Menurut sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama, tenaga kerja jasmania, yang dimana ini merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan tenaga fisik. Contohnya seperti supir dan montir. Dan yang kedua ada tenaga kerja rohaniah, yaitu tenaga kerja yang dalam pekerjaannya itu lebih banyak menggunakan proses pemikiran, gagasan, atau ide. Contohnya tuh seperti direktur, konsultan, dan manajer. Kemudian yang kedua tuh ada menurut kualitasnya. Nah, menurut kualitasnya ini dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama, tenaga kerja terdidik, di mana seseorang yang memiliki keahlian atau pengetahuan di bidang tertentu yang didapatkan melalui pendidikan formal. Contohnya itu seperti guru, dokter, dan akuntan. Kemudian yang kedua, ada tenaga kerja terlatih. Nah, tenaga kerja terlatih ini seseorang yang memiliki keterampilan atau keahlian yang didapatkan melalui pendidikan non-formal yang bisa berupa pelatihan maupun kursus. Untuk contoh tenaga kerja terlatih ini seperti tukang jahit, montir, dan sopir. Dan yang terakhir nih ada tenaga kerja tidak terdidik dan terlatih, yang dimana tenaga kerja ini tidak memerlukan pendidikan atau pelatihan secara khusus. Biasanya kemampuan tenaga kerja ini pada jenis ini nih didasarkan pada kebiasaan atau pekerjaan yang tidak menuntut keahlian tertentu seperti buruh cuci, kuli panggul, dan kuli bangunan. Kemudian, apa saja sih permasalahan ketenaga kerjaan itu? Nah, yang pertama, tingkat pengangguran yang tinggi. Di mana di Indonesia, pengangguran ini merupakan masalah besar. Jadi, tinggi rendahnya angka pengangguran menjadi patokan yang dijadikan suatu negara sebagai kemakmuran suatu bangsa. Nah, di mana menurut BPS, angka pengangguran di Indonesia ini mencapai 7,86 juta orang
per Agustus 2023 atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 5,32% dari total 147,71 angkatan kerja. Nah, permasalahan yang kedua itu jumlah angkatan kerja yang tinggi. Di Indonesia dikenal dengan jumlah penduduk terbesar di dunia. Maka semakin tingginya jumlah penduduk, semakin tinggi pula angkatan kerjanya. Dan jika tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai, maka angka pengangguran akan terus bertambah sehingga tingkat kesejahteraan menurun. Pada periode 2021 sampai dengan 2023, jumlah angkatan kerja di Indonesia ini meningkat sebanyak 7,56 juta orang atau sekitar 5,39%. Dan untuk permasalahan yang ketiga, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan yang rendah dan ketidaksesuaian keahlian dan keterampilan yang dimiliki oleh pencari pekerjaan dengan kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan memicu rendahnya penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Sebaliknya, tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan memiliki banyak keterampilan dapat lebih banyak kesempatan bekerja. Setiap produk yang kita gunakan sehari-hari, dari pakaian yang kita kenakan hingga makanan yang kita konsumsi, semuanya melibatkan peran penting dari tenaga kerja. Dalam animasi ini, kita akan menjelajahi peran penting tenaga kerja dalam proses produksi. Tahap yang pertama adalah tahap persiapan dan perencanaan. Proses produksi dimulai jauh sebelum produk pertama dibuat. Tim perencana dan manajer produksi merancang strategi, menentukan kebutuhan bahan baku, serta merancang jalur produksi yang efisien. Di sini, tenaga kerja memainkan peran penting dalam memastikan bahwa semua langkah telah dipersiapkan dengan matang. Setelah perencanaan, tahap berikutnya adalah pengadaan bahan baku. Tenaga kerja di bagian pengadaan bertugas untuk mencari, membeli, dan mengirimkan bahan baku ke pabrik. Tenaga kerja memastikan bahwa bahan baku yang diterima berkualitas tinggi dan sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Tahapan selanjutnya adalah proses produksi. Tenaga kerja bertanggung jawab atas transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Setiap tahap dari proses produksi diawasi oleh tenaga kerja yang terlatih untuk memastikan produk akhir berkualitas tinggi. Setelah produk lulus kontrol kualitas, tahap berikutnya adalah distribusi. Tenaga kerja di bagian logistik dan gudang bertanggung jawab untuk mengemas dan mengirim produk ke berbagai lokasi. Tenaga kerja memastikan bahwa produk sampai di tangan konsumen dengan aman dan tepat waktu. Tenaga kerja adalah tulang punggung ekonomi. Namun, mereka seringkali menghadapi berbagai tantangan yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan produktivitas mereka. Berikut merupakan beberapa masalah utama yang dihadapi oleh tenaga kerja. Masalah yang pertama, kondisi kerja yang tidak memadai. Lingkungan kerja yang berbahaya dan kurangnya alat pelindung diri dapat menyebabkan berbagai risiko kesehatan. Tanpa perlindungan yang memadai, pekerja berisiko tinggi mengalami kecelakaan dan masalah kesehatan jangka panjang. Masalah yang kedua adalah upah yang tidak memadai. Upah yang tidak memadai juga menjadi masalah yang serius. Banyak pekerja yang tidak menerima upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan upah yang rendah, pekerja kesulitan untuk mencukupi kebutuhan kehidupan sehari-hari seperti makanan, perumahan, pendidikan, dan kebutuhan keluarga mereka. Masalah yang terakhir adalah pelecehan di tempat kerja. Pekerja sering menghadapi perlakuan tidak adil berdasarkan gender, ras, atau latar belakang. Pelecehan verbal dan fisik tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang tidak sehat. Nah, tadi udah dijelasin kan dari awal mengenai tenaga kerja itu apa, ketenaga kerjaan itu apa, terus peran mereka di dalam perekonomian suatu negara, terus dijelasin juga tuh soal pembagian atau pengklasifikasian dari tenaga kerja itu seperti apa, prosesnya seperti apa. Dan ternyata kalau kita simpulkan, tenaga kerja ini adalah salah satu inti utama dari suatu negara. Kenapa seperti itu? Karena tenaga kerja adalah sumber daya utama dari sebuah negara. Mereka memiliki peran penting dalam melakukan penyuksesan rencana yang telah dilakukan oleh pemerintah. Nah, di sini tanpa adanya sumber daya manusia yang mumpuni
rencana dari sebuah pemerintah itu pasti tidak akan berjalan dengan cepat dan tidak akan berakhir dengan maksimal. Maka dari itu, sumber daya yang dimiliki suatu negara itu tidak hanya sumber daya alam saja, teman-teman, tapi dari sumber daya manusianya juga. Dan di sini mereka pun harus saling bersinergi antara satu dan yang lainnya, sehingga dari sinergi yang baik itu menghasilkan kerjasama yang optimal sehingga mempercepat proses pembangunan dari suatu negara, teman-teman. Nah, jadi segitu aja yang kita bakal paparkan di video ini. Semoga video yang kita buat ini membantu teman-teman semua memahami insight dari tenaga kerjaan dan ketenaga kerjaan. Semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.